Praktisi hukum dan pengacara senior Haji, Elvan Gomez, mengaku saat ini dirinya geram melihat cara kepemimpinan Jokowi yang dinilai tidak melahirkan kebijakan tidak pro rakyat. Jokowi, lanjut Elvan, dianggap telah mengebiri demokrasi yang dibangun dengan memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Semua persoalan sudah berlalu, MK dihabisi, kemudian demokrasi dikebiri. Pertanyaannya kita mau ngapain? Apakah menerima pemilu sebagai jalan keluar dan pemberi harapan-harapan palsu atau tidak, kata Elvan Gomez. Saat ditemui Detik Fakta TV, di kawasan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Senin malam, 5 Februari 2024. Jadi melihat perkembangan hari ini dan minggu-minggu kemarin, dengan adanya gerakan kampus yang mengkritisi tindakan Jokowi, dan juga ada kritikan dari Presiden kelima maupun Wakil Presiden Presiden kelima Megawati dan Wakil Presiden dua kali Yusuf Kala telah menggambarkan bahwa pemilu ini akan terjadi dua periode, dan di periode kedua itulah Jokowi mulai akan ada pemakzulan Jokowi, pemakzulan Jokowi di mana nanti yang akan mengambil kekuasaan adalah Megawati, Yusuf Kala, dan Gatot Nurmantio dan kawan-kawan. Ya, nah itulah nanti pemilu yang melanjutkan pemilu adalah mereka, Megawati dan kawan-kawan tersebut. Sebab apa? Sebab satu, dengan adanya putusan kode etik menyatakan KPU melakukan pelanggaran hukum, secara hukum melanggar etika hukum, secara hukum KPU sudah tidak layak untuk melakukan pemilu yang jurdil. Itu satu. Kedua, putusan MK 90 juga jadikan permasalahan hukum yang sehari menjadi gugatan hukum. Alasannya apa, Pak? Nah, karena melanggar hukum, melanggar undang-undang. Nah, apabila kita bicara dalam perbuatan hukum dilakukan oleh pejabat negara, pejabat segala macam, secara hukum dia harus turun, dan pemilunya harus ditunda, tidak bisa dipaksakan. Nah, kalau terjadi pemaksaan pemilu, ya mungkin ya terjadi, tapi dua periode. Dan pemilu itu secara hukum tidak sah karena dilanggarkan oleh orang yang melanggar kode etik, yang mendapat peringatan. Nah, karena dengan kita lihat kalau di pasal 13 Undang-Undang Perdata, bahwa seorang melanggar perbuatan hukum harus kena sanksi hukum. Nah, untuk mengangkat pejabat baru, harusnya Jokowi yang memberhentikan. Itu makan proses lagi. Itu satu. Jadi adanya pelanggaran hukum dilakukan oleh KPU, oleh Mahkamah Konstitusi, dan oleh Jokowi sendiri melakukan pelanggaran hukum dengan dia membagi bagian bansos tadi, dengan menaikkan bansos dari waktu pasca COVID, ini melebihi pasca COVID. Secara hukum bahwa itu ada dugaan akan ada kecurangan pemilu. Dan itu udah dicapai oleh Jokowi dengan cawe-cawe politiknya. Makanya ada serangan kampus, adanya pendapat kampus-kampus yang mengkritisasi tindakan Jokowi. Nah, kalau udah seorang guru besar melakukan kritik seperti itu udah pengamatan dah. Ini mirip seperti kita bagian merdeka. Bagaimana kita merdeka saat itu? Para intelektual melakukan kritisasi, Sumpah Pemuda, pertemuan para intelektual, Sumpah Pemuda, ada pertemuan para intelektual yang menyebabkan mengkritisi ketindakan daripada Belanda. Dan itu juga terjadi peristiwa ini, makanya terjadilah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sejarah itu terulang lagi. Tahun 65 ada kritikasi dari kampus yang dimotori oleh Universitas Indonesia. Reformasi juga seperti itu. Nah, ini adalah bukannya suatu hal yang baru, ini pengulangan, dan dalam secara konstitusi kalau pendapat seorang ahli loh, apalagi
tokoh yang membacakan dari Universitas adalah tokoh hukum dan mengerti betul tentang hukum. Maka ini tinggal dilihat keberanian para pelaku legislatif, yudikatif untuk melakukan impes. Dan ini sudah dimulai dengan adanya Mas Ginton menyatakan angket. Tinggal sekarang, makanya kenapa saya bilang akan dipelopori oleh PDI. Pertama, PDI masa paling besar. Kedua, PDI ada partainya anaknya proklamator. Dan ketiga, ada tindakan-tindakan pelanggaran hukum terhadap konstitusi negara yang dilakukan oleh seorang presiden. Nah, fakta-fakta hukum inilah yang tidak bisa lepas Jokowi untuk menghindari dari pemakzulan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini menjadi lebih gampang, seharusnya Jokowi dengan legowo melakukan sikap seperti Soeharto, mengundurkan diri selaku presiden. Itu lebih terhormat buat dia daripada dia dijatuhkan secara konstitusi. Oke Pak, siap.